Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ishruna maqalah ke-27. Wal maqalatu, ya masuk dulu. Ini siapa namanya? Helmi. Tumben Helmi namanya. Yang di belakang siapa? Abansa. Helmi dan Abansa. Ya. Kebetulan juga baru mulai. Wal maqalatu sadisatu wal 'ishruna, maqalah ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, innallaha ta'ala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yahtaju, berargumen atau mengalahkan, akan mengalahkan apa? Akan berhujjah, berargumen. Yahtaju, akan berargumen, Allah itu nanti akan berargumen yaumal qiyamati, di hari kiamat, mana yang enggak kebagian yang mana? Oh, enggak. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yahtaju, akan berargumen yaumal qiyamati, di hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang. Yang dimaksud anfusin ini adalah ay ashkhasin, yaitu ay yakni ashkhasin, orang-orang, ashkhasin, orang-orang. Jadi yang dimaksud dengan anfus itu ashkhas. Yang dimaksud dengan anfus, orang itu kan bahasa Arab anfus. Artinya ashkhas. Ashkhas itu adalah orang-orang. Jadi kalau ada ai itu berarti menjelaskan kalimat yang ada di kotak itu. Ala arba'ati ajnasin, atas 4 jenis, minan nasi, dari manusia. Ala arba'ati ajnasin, atas 4 jenis, minan nasi, dari manusia. Nanti Allah akan mendatangkan hujjah dengan 4 orang kepada 4 manusia, 4 jenis manusia.
Fayahtaju maka berargumen berhujjah. Fayahtaju maka berargumen berhujjah. Allahu siapa Allah al-azimu yang agung. Fayahtaju maka berargumen Allah siapa Allah al-azimu yang agung alal aghniyai atas orang-orang kaya. Tadi kan Allah akan berargumen dengan 4 orang atas 4 jenis manusia. Yang pertama, Allah itu akan berhujjah kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya jangan yang bentang-bentang kaya nanti. Allah akan berargumen kepada dia nanti. Apa? Bisulaimana dengan Nabi Sulaiman bin Daudah, anaknya Daud. Bisulaiman bin Daudah dengan Sulaiman bin Daud. Bisulaiman bin Daudah dengan Sulaiman bin Daud alaihi wassalamu atas keduanya alaihissalam. Alaihi atas keduanya Sulaiman dan Daud ini assalamu adapun keselamatan. Ka'ayyakula seakan-akan Allah berkata lahum kepada mereka aghnia. Siapa aghnia? Orang kaya. Ka'ayyakula seakan-akan ia akan berkata lahum atas mereka, lahum bagi mereka aghnia. Lahum kepada aghnia. Allah seakan-akan Allah nanti itu berkata kepada orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, mengapa kalian meninggalkan ibadah? Lima taraktumul ibadah, mengapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qalu maka jika aghnia menjawab, fa'in qalu maka jika aghnia menjawab, jika yang kaya itu menjawab, nahnu masghuluna bil amwali, kami sibuk dengan harta-harta. Nahnu mas'ulun bi amwali, kami mas'uluna sibuk bil amwali dengan harta-harta. Wabil mamlakati, dan dengan kerajaan. Wabil malkati, dan dengan mengatur kerajaan. Saya sibuk ngatur negara, saya yang sibuk ngatur bisnis, saya sibuk mengatur uang saya seumpamanya, sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu lahum, qala maka berfirman siapa Allah, maka Allah berfirman lahum kepada aghnia. Qala Allahu lahum, maka Allah berfirman kepada aghnia, fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaimana, maka kerajaan manakah yang lebih besar dari kerajaan Sulaiman? Fa ayyu mamlakatin,
akbaru min mamlakati Sulaimana, maka kerajaan manakah yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman? Sulaiman punya istri namanya siapa? Bilqis. Dulu yang tidak suka kepada Nabi Sulaiman waktu pertama kali bawa akidahnya. Kerajaan manakah yang lebih besar dari kerajaan Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru min malihi, dan harta manakah yang lebih banyak daripada hartanya Sulaiman? Dan harta manakah yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman. Makanya kalau kalian punya orang tua kaya, jangan sampai tidak ibadah. Ketika nanti masuk neraka, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan saya sibuk cari nafkah semaunya orang tuanya, nggak bisa, karena nanti Allah akan berhujah bagi orang kaya, lebih kaya mana sama Nabi Sulaiman? Wahwa adapun Sulaiman, wahwa sedangkan Sulaiman lam yatrukil ibadata, tidak meninggalkan ibadah. Wahwa sedangkan Nabi Sulaiman lam yatrukil ibadata, tidak meninggalkan ibadah. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Sulaiman punya banyak harta, Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang besar, meliputi jin, meliputi hewan-hewan, meliputi manusia, tapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Ingat, banyaknya harta jangan sampai orang tuanya lupa. Kita kan tidak tahu di rumahnya itu punya apa saja kalian. Kasih tahu bokap, nyokap, ayah. Apa bokap, nyokap, kakek, nenek kalau memang kaya, sholat kek. Nanti hartanya tidak akan menyelamatkan kek kalau tidak sholat. Kalau seumpamanya dia berargumen kepada Allah, saya sibuk dengan harta saya. Sulaiman sibuk tapi tidak meninggalkan ibadah. Terus, wa yahtajullahu ta'ala, dan berargumen Allah Ta'ala alal abidi, atas hamba saya, atas para budak, alal abid, di atas para budak. Tahu para budak? Para budak. Yang kedua, ini budaknya Allah. Kita adalah budaknya Allah. Kita adalah hamba sahaya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita seorang hamba, maka diperintahkan apapun oleh Allah kita akan siap. Sami'na wa ata'na. Wa yahtajullahu, dan Allah berargumen alal abidi, atas para hamba, bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf. Bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf. Ka'ayyakula, seakan-akan Allah berkata lahum, kepada Yusuf. Ka'ayyakula, seakan-akan ia berkata, Allah berkata lahum, kok kepada Yusuf, lahum, kepada abid. Siapa abid ini? Hamba sahaya. Itu di kitabnya itu abid. Abid itu adalah hamba sahaya atau para budak.
Ka'ayakulah seakan-akan Allah berkata lahum kepada abid, kepada hamba sahaya, lima taraktumul ibadata, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Budak, ya budak kan berapa derajat terendah ya budak ya, karena dimiliki orang lain. Tapi kalau dia tidak mau ibadah, maka akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika hamba sahaya menjawab, maka jika para budak menjawab, nahnu mas'uluna bihidmati syadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Nahnu mas'uluna bihidmati sadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Qala Allahu lahum, maka Allah berkata kepada mereka para budak. Qala Allahu lahum, maka Allah berkata kepada mereka para budak, abdi Yusufu, abdi, adapun hambaku Yusufu, yaitu Yusuf, tahta azizi Misra, di bawah kekuasaan Raja Mesir, wa mro'atihi, dan istrinya Aziz, istrinya apa? Raja. Di bawah kekuasaannya Raja Mesir, wa mro'atihi, dan istrinya Aziz. Aziz itu kekuasaan raja. Ketika hamba sahaya ditanya, wahai engkau hamba sahaya, mengapa engkau tidak beribadah? Ketika mereka menjawab, kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Apa yang dikatakan Allah kepada mereka? Kata Allah, hambaku yang bernama Yusuf itu berada di bawah kekuasaannya kerajaan raja daripada Mesir dan istrinya. Wa walam yatrukil ibadata, sedangkan Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf sampai masuk penjara. Dia kan dibuang oleh saudaranya ke sumur ya. Terus ditolong oleh saudagar, kemudian dibawa masuk ke kerajaan juga kan. Terus setelah itu jadi budak, jadi pekerja kan. Ternyata istrinya rajanya jatuh hati, jatuh cinta. Mana jatuh cinta? Begini, mana? Jatuh cinta. Tapi alhamdulillah Allah tolong Nabi Yusuf, dan ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak menjadi tersangka. Kenapa? Karena Allah kuatkan, ternyata bukan Nabi Yusuf yang salah. Terus, wa yatajullahu ta'ala, dan berhujjah Allah ta'ala alal marda bi Ayyub, atas orang sakit, bi Ayyub, dengan Ayyub, dengan Nabi Ayyub. Wa yatajullahu, dan berhujjah Allah ta'ala alal marda, atas orang sakit, bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub. Wa yatajullahu ta'ala, dan Allah berhujjah alal marda, atas orang sakit, bi Ayyubah, dengan Nabi Ayyub. Saya ulang 3 kali ya.
Wa yahtajullahu ta'ala dan berhujjah, Allah berhujjah alal marada atas orang sakit bi Ayyuba dengan Nabi Ayyub alaihissalam AS. Ka'ayyaqulallahu lahum, seakan-akan Allah berkata kepada mereka marda, kepada orang yang sakit. Ka'ayyaqula, seakan-akan Allah berkata lahum kepada orang Saya ulang lagi di depan. Wa yahtajullahu ta'ala dan Allah berhujjah alal marda atas orang sakit bi Ayyubah dengan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub, tahu Nabi Ayyub, ceritanya Nabi Ayyub? Ya, ditinggal oleh bukan istrinya di belakangan itu sebentar. Oleh pekerja-pekerjanya, ditinggal oleh pengikut-pengikutnya ya. Sampai ulat dia kayanya hilang, dibakar sama setan itu, sama iblis. Karena iri kepada Nabi Ayyub. Ayyub sabar. Fa in qalu, maka terus ka'ayyaqulallahu ta'ala ka'ayyaqulallahu lahum, seakan-akan Allah berkata kepada Ayyub, lima taraktumul ibadah, mengapa kalian meninggalkan ibadah? Lima taraktumul ibadah, mengapa engkau meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, maksudnya orang-orang yang sakit itu menjawab, nahnu marda, saya sakit Allah, sumpamanya. Nahnu marda, kami sakit. Kami sakit. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak ibadah, meninggalkan ibadah? Kami sakit. Kalau jawaban begitu, Allah akan berhujjah. Qala Allahu lahum, Allah menjawab bagi mereka. Allah berfirman kepada mereka, abdi ayyubuh mardun. Sudah? Abdi ayyubuh maridah maradan syadidan. Abdi hambaku Ayyub maridah telah sakit. Nabi Ayyub sakit maradan syadidan, dengan sakit yang parah. Abdi hambaku Ayyub, yani Ayyub maridah sakit, telah sakit, mardon dengan sakit sadidan yang sangat parah. Nabi Ayyub, hambaku Nabi Ayyub itu sakitnya sangat sedangkan Ayyub lam yatrukil ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Nanggung terakhir. Wa yatajullahu ta'ala, dan berhujjah Allah ta'ala alal fuqara'i, atas orang-orang yang fakir. Atas orang-orang yang fakir bi Isa, dengan Isa. Tahu Nabi Isa? Nabi Isa ini nabi yang tidak punya bapak, tapi punya ibu. Siapa nama ibunya Nabi Isa? Maryam. Ada namanya Maryam? Nggak ada. Ka'ayyaqulallahu lahum, seakan-akan Allah berkata kepada fuqara, kepada orang fakir. Ka'ayyaqulallahu lahum, seakan-akan Allah berkata kepada fuqara. Terus, lima taraktumul ibadata, mengapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika menjawab
maka jika fuqara menjawab, tahu nggak fuqara siapa? Tahu nggak orang fakir itu siapa? Yang tidak bisa makan, tidak bisa pendapatan ya. Walaupun ada pendapatan nggak mencukupi 50% dari kebutuhannya. Terus fa in qalu, maka jika fuqara menjawab, nahnu mas'uluna, kami sibuk bimasyaqqatil faqri, dengan kesulitan sebab kefakiran, karena kefakiran. Bimasyaqqatil fuqara'i kami kesulitan di dalam kefakiran. Jadi kami sulit gara-gara Qala Allah Ta'ala lahum, Allah menjawab, Allah berfirman kepada mereka, Abdi Isa afqaru man fil ardi. Hambaku Isa itu yang paling fakir. Fakirnya apakah? Paling fakirnya orang di muka Abdi, adapun hambaku Isa, yakni Isa, afqaru, yaitu lebih afqaru man, yaitu paling fakirnya orang, fil ardi, di bumi, fil ardi, di bumi. Wa wadapun Isa, wa wahidapun Isa, lam yamlik, tidak memiliki atau tidak mempunyai. Isa ini tidak mempunyai syai'an, sedikit pun, minat dunia, dari harta dunia. Lam yamlik syai'an, tidak mempunyai atau tidak memiliki sedikit pun, minat dunia, dari harta Falaisa lahu baitun, falaisa, maka tidak ada, lahu bagi Isa, baitun, rumah. Jadi Nabi Isa ini tidak punya rumah. Isa tidak punya rumah, wala malun, dan tidak punya juga baginya harta, wala zaujatun, dan tidak punya juga istri. Tidak punya harta, tidak punya istri. Wa huwa, sedangkan Nabi Isa, lam yatrukil ibadata, tidak meninggalkan ibadah. Nah itu, jangan sampai kalian orang tuanya semua nanti akan dihujahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab meninggalkan ibadah, karena kekayaan, karena kesakitan, karena kemiskinan dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.